Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati, dicintai serta dimuliakan Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadiratnya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita termasuk taklim ini, bahkan amaliyah kita yang sekecil-kecilnya selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah, teladan, contoh-contoh, tuntunan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih di dalam bab sabar. Hadirin, hadis nomor 6 ini tentang kisah, tentang cerita, tapi juga isinya pesan sabar. Kita langsung saja mengingat waktu yang singkat. Sebuah riwayat dari Imam Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata beliau, kata Rasulullah, kana malakun fi man qablakum. Di zaman para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, di salah seorang generasi nabi itu ada hidup seorang raja. Tentu saja hadirin, ini bukan raja yang Islam ya. Sebuah raja fi man qablakum, di zaman sebelum kamu sekalian. Wakana, dan raja itu alaihi lahu, memiliki sahirun, tukang sihir. Ini lumrah umum hadirin, lazim. Setiap raja pada saat itu mesti memiliki tukang sihir. Lebih-lebih pada zamannya Fir'aun, luar biasa itu. Falamma kabiro, setelah tukang sihir ini tua, sudah usia tua, maka qala, tukang sihir itu berkata lil maliki, kepada rajanya. Kata tukang sihir itu, ini qad kabirtu, wahai raja, saat ini aku telah memasuki usia tua. Fab'as ilayya, karena itu datangkanlah kepadaku gulaman, seorang pemuda yang cerdas, yang sehat. U'allimuka, nanti akan aku ajari kepada gulam itu as-sihra, sihir, biar nanti bisa menggantikan aku, gitu maksudnya. Fab'asa, maka mengutuslah, mendatangkanlah si raja itu ilai, kepada sahir atau tukang sihir itu, gulaman, seorang pemuda, yu'allimuhu, agar supaya diajari sihir oleh tukang sihir itu. Wakanana, setelah terjadi proses pembelajaran sihir, setiap hari datang ke tukang sihir itu. Wakana fitorikihi, di satu hari dalam perjalanan hulam itu, pemuda itu, idza salaka, setiap dia datang, rohiban, dia menyaksikan seorang rohib. Hadirin, rohib ini ulama yang betul, bukan golongannya sihir. Ilmunya ilmu hak, ilmu putih, ilmu benar. Jadi di tengah perjalanannya itu
yang dia lewati ada semacam kayak gini ya, tempat kita ini taklim gini nih. Nggih, diasuh oleh seorang rohib yang mempunyai ilmu linuwih juga rohib ini. Nah, karena si Gulam pemuda itu setiap lewat di situ pasti mendengarkan taklimnya rohib itu, maka dia penasaran. Rohib Gulam itu dia kepingin untuk bergabung kepada taklimnya rohib. Faqa'ada, maka satu ketika dia mencoba ikut nimbrung duduk ilai di majlisnya rohib. Wasami'a, dan pemuda itu mendengarkan kalamahu, keterangan-keterangan nasihatnya rohib itu. Fa'ajabahu, rupanya hadirin kaum muslimin bahwa pemuda sebetulnya yang belajar zikir ini ternyata dia takjub, dia heran, dia tertarik dengan pengajaran rohib ini. Maka karena dia tertarik, rupanya penggabungan pemuda ini tidak sekali saja, diteruskan berkali-kali karena lebih tertarik kepada ajarannya rohib ini ketimbang ajarannya tukang sihir. Wakana, dan adalah Gulam idza ata, setiap datang kepada sahir, marra bi rohibi wa qa'ada ilaihi, kemudian dia terus bergabung setiap liwat di situ. Faida mata as-sakhiru, faida ata as-sakhira dorobahu. Nah hadirin, karena saking senengnya si Gulam ini mengikuti pengajarannya rohib, satu ketika dia terlambat hadirin datang kepada tukang sihir itu, maka tukang sihir itu marah, wadorobahu, dan memukulinya karena marah tukang sihir itu. Karena si pemuda muridnya yang diajari sihir itu dia terlambat. Fasaka, maka karena terlambat itulah dia mengadu zalika terhadap peristiwa yang dialami dengan sahir atau tukang sihir itu. Diadukan ila rohibi, kepada rohib. Ya, rohib pun ternyata tertarik dan senang sama pemuda ini. Karena pemuda ini cerdas memang hadirin. Faqala, maka kemudian si rohib itu ngajari, murui gini, idza khasyita as-sakhira, wahai anak muda, nanti kalau kamu datang lagi ke tukang sihir dan kamu takut dihukum, ditakzir lagi, fakul, maka katakanlah kepada tukang sihir itu, habasani ahli, aku telah ditahan, aku telah terhalang atau dihalangi oleh keluargaku sehingga aku datang ini terlambat. Nanti kalau wa idza khasyita, kalau kamu terlambat pulang kepada keluargamu, ahlaka, fakul habasani sahir, aku telah ditahan oleh tukang sihir. Jadi datang ke tempatnya tukang sihir dia terlambat supaya mengatakan kepada tukang sihir itu, kalau saya ditahan oleh orang tua saya, keluarga saya, dan kalau pulang terlalu malam terlambat, maka katakan kepada keluargamu bahwa aku ditahan oleh tukang sihir. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka suatu ketika terjadilah suatu kejadian, wa bainama huwa, di suatu ketika ala dalika, di kebiasaan seperti biasanya nggih, idza ata ala dabatin adimatin qad habasatin nasa, di tengah perjalanan yang dia lintasi itu, rupanya di tengah jalan itu ada ular raksasa hadirin, ular besar banget pokoknya. Dikatakan raksasa itu ya, orang melintasi jalan itu tidak bisa karena ular ini melintang di tengah jalan, ular besar. Faqala, maka Gulam itu berkata dalam hatinya, al yauma a'lamu sakhir abdulu am rohibu abdulu. Nah ini merupakan ujian sekaligus pelajaran buat saya, kata Gulam itu. Al yauma a'lamu, hari inilah aku harus mengetahui siapa di antara tukang sihir dan rohib itu yang lebih benar, yang lebih baik, dan bahkan yang lebih abdol. Hadirin, setelah mengatakan seperti itu, di dalam hatinya fa'akhada,
Maka kemudian gulam ini mengambillah hajaron, sebuah batu yang mungkin ya cukupanlah bisa untuk melempar. Ular besar yang melintang di jalan itu menghalangi semua orang yang akan melintas di tengah jalan itu. Maka dia berkata, mana yang lebih afdol, tukang sihir atau rohib? Kemudian dia mengambil sebuah batu, secukupnya, sebesar mungkin sebesar kepalan tangan kita gitu. Faqala, dan dia berdoa di dalam batu itu, di batu yang dipegang itu, berdoa kepada Allah, Allahumma, wahai Allah, ingkana amrul rohib ahabbu ilaika min amri sahir faktul hadidabah. Yang artinya, ya Allah, kalau urusan rohib itu lebih benar dan lebih engkau ridhoi, maka matikanlah ular besar ini, dabah ini, dengan lemparan batuku itu. Hatta yamdian nasu, nanti kalau ular ini bisa mati, bisa disingkirkan, sehingga manusia-manusia yang akan lewat melintasi jalan ini bisa berjalan seperti sedia kala. Hadirin, setelah mengucapkan doa itu kepada Allah Ta'ala, maka batu itu dilemparkan. Hadirin, faromaha, dilemparkanlah batu itu, satu kali lemparan saja dengan sebuah batu kepada ular yang amat sangat besar itu. Rupanya hadirin, faqotalaha, betul-betul mati. Hadirin, ini kan ajaib ya. Kalau hanya biasa, rausah ular yang sangat besar, ular sebesar kaki kita saja dilempar satu kali batu itu gak kira mati. Ini ular raksasa sangat besar. Ternyata dengan doa itu dilemparkan batu itu, ular itu betul-betul mati. Faqotalaha wa mado, maka setelah mati ular itu, rame-rame manusia yang ada di situ menyingkirkannya. Kemudian yang akan melanjutkan perjalanan, dia lanjutkan perjalanannya. Nah hadirin, setelah peristiwa ini selesai, maka kemudian fa'atar rohib, gulam itu kembali melanjutkan perjalanannya pula, mendatangi kepada rohib atau ya gurunya tadi itu. Fa'akhbarahu, dan si gulam itu menceritakan peristiwa yang baru saja dialami, yang dia gunakan doa itu dan melempar kepada ular, ternyata ularnya mati. Maka peristiwa itu disampaikan kepada rohib. Faqala lahu, setelah diberitahu kayak gitu, apa yang disampaikan oleh rohib kepada gulam ini? Faqala lahu rohib, maka berkatalah kepada gulam rohib itu, ayya bunaya. Nah, si rohib ini juga semakin senang hadirin melihat salah seorang muridnya ternyata sudah punya kelebihan. Maka dia mengatakan ayya bunaya ini dengan ucapan yang lembut, mungkin hai engger gitu, anakku, anta al yauma abdolum ini, mulai hari ini wahai anakku, wahai muridku, engkau sudah lebih abdol, lebih utama daripada aku, kata rohibnya. Qad balagha min amrika ma'ara wa annaka satubtala. Seperti yang aku lihat di dalam ilmu batinku, nanti dengan ilmumu ini kamu akan diuji melalui raja yang dolim itu, kamu bakal diuji. Fa ini tulita, kalau nanti betul-betul terjadi yang kau lakukan ini diketahui oleh rajamu, oleh tukang sihirmu, fala tadullu alayya, jangan sekali-kali engkau menyebutkan aku, menyampaikan kepadanya. Hadirin, kemudian wakanal gulamu yubriul akmaha. Rupanya hadirin, setelah peristiwa itu terjadi, banyak orang yang kagum kepada gulam itu. Ternyata bukan itu saja yang diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, gulam ini juga diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yubriul akmaha, termasuk dia bisa menyembuhkan orang yang buta.
Sajane hadirin nggih, yang menyembuhkan ya Allah Ta'ala pasti nggih. Tetapi dengan doanya Allah mengabulkannya sehingga orang yang buta pun itu bisa dia doakan dan sembuh. Wal abroso, dan orang yang kena penyakit kusta, wa yudawwin nasa min sa'il adwa, dan bahkan dia bisa mengobati banyak manusia dari berbagai macam penyakit. Luar biasa nggih. Padahal oleh belajar nanggone rohib itu hadirin belum terlalu lama dibanding dengan belajarnya nanggone tukang sihir. Fasami ajali sunil maliki. Nah, rupanya hadirin berita tentang kelebihan Hulam atau anak muda ini tersebar kemana-mana, bahkan sampai ke orang dekatnya raja. Ada orang yang menjadi kepercayaannya raja itu salah satu diantaranya ada yang juga buta hadirin. Orang dekatnya raja itu ada yang buta. Karena mendengar berita ini maka fa'atahu bihadaya kasirotin. Orang kepercayaannya raja yang buta ini datang diantar oleh temannya kepada Hulam atau pemuda itu dengan banyak membawa hadiah-hadiah yang mahal nilainya. Faqala, maka orang kepercayaannya raja ini kemudian berkata, maha guna laka ajmau in anta syafaitani. Wahai anak muda, ini yang saya bawa cukup banyak dan merupakan barang-barang berharga. Ini semua akan menjadi milikmu kalau engkau juga bisa menyembuhkan kepada aku yang sedang buta ini. Faqala, maka pemuda itu jawab, apa kata pemuda itu? Inilah asfi ahadan, bahwa sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Kan pinter namanya anak muda ini. Jadi dia merendah, mengakui bahwa aku tidak bisa menyembuhkan siapa saja, seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala, bahwa sesungguhnya yang dapat menyembuhkan itu semata-mata adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in amanta billah, maka kata pemuda itu kepada orang buta kepercayaannya raja itu, dia bilang, fa in amanta, kalau kau mau beriman billahi kepada Allah Ta'ala, da'autullaha, maka aku akan mendoakan kau kepada Allah Ta'ala, fasyafaka, dan insya Allah Allah pun akan menyembuhkan kebutaanmu. Fa amana billahi ta'ala, rupanya orang kepercayaannya raja yang buta itu juga percaya dan beriman kepada Allah Ta'ala, maka didoakanlah oleh anak muda itu, dan Allah pun fasyafallahu ta'ala, Allah menyembuhkan orang kepercayaannya raja yang sedang buta itu. Fa'atal maliku, maka datanglah orang kepercayaannya raja yang buta tadi itu, datang kembali al-malika kepada rajanya. Fajalasa, dan seperti biasa dia bergabung dengan orang-orang kepercayaan raja yang lain dalam satu persoalan dan permusawaratannya ilaihi kama kana yajlisu, seperti biasanya. Faqala lahul malik, maka rajanya heran hadirin, loh itu si buta kok bisa melihat sekarang? Man radda alaika basaruka, maka raja bertanya, sopo sing bisa menyembuhkan kebutaanmu itu, padahal engkau sudah dicoba disembuhkan oleh tukang sihir yang hebat di mana-mana, tidak ada yang bisa menyembuhkanmu, rupanya sekarang kau sudah betul-betul sembuh dan bisa melihat. Qala, anak muda, orang kepercayaannya raja itu menjawab, Rabbi, yang menyembuhkan adalah Tuhanku. Hadirin, apa yang terjadi? Yang selama ini raja adalah bukan sekedar mengaku sebagai raja, tapi juga mengaku sebagai Tuhan. Kemudian orang buta kepercayaannya raja itu mengatakan yang menyembuhkan adalah Tuhannya. Apa yang terjadi? Qala walaka rabbun ghairi, apakah kau punya Tuhan selain aku, kata rajanya. Ini persis seperti yang dilakukan oleh Fir'aun. Qala, orang yang sembuh dari butanya kepercayaan raja itu mengatakan, qala Rabbi wa rabbukallahu, sebetulnya kau bukan Tuhan, kata. Masya Allah, matursul. Kak mana dah?
disiksa Pak Yasin ini. Endi mau? Sebetulnya kau bukan Tuhan, kata orang kepercayaan raja itu. Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kau sama aku ini sama-sama makhluknya Allah Ta'ala, sama-sama hambanya Allah Ta'ala. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibu hadirin. Ketika orang kepercayaannya raja yang dulu buta ini mengatakan seperti itu, apa yang terjadi? Dia ditangkap hadirin oleh petugasnya raja. Kemudian falam yazal, ndak henti-hentinya, yu'adzibuhu, dia dihajar habis-habisan. Hatta dalla alal gulami, sehingga karena kuatnya siksaan itu, dia kemudian menyebutkan lantaran aku bisa sembuh ini adalah seorang anak muda. Ternyata yang dimaksud anak muda itu adalah anak muda yang juga jadi muridnya tukang sihir itu. Faji'a bil gulami faqala lahu maliku, maka anak muda itu pun didatangkan hadirin di depannya raja. Ai bunayya qad balagha min sikrika ma tubriul akmaha wal abrasa wa taf'alu faqala inni la asfi ahadan inna ma yasullahu ta'ala. Hadirin, rupanya raja itu ikut bangga. Dia tidak ngerti kalau anak muda itu sakjane adalah orang yang beriman. Dikira kalau anak muda itu dia bisa mengobati orang yang sakit dengan berbagai macam penyakit itu karena sihirnya yang diajarkan oleh tukang sihirnya. Dikira raja lek ngoten hadirin. Dia bangga, maka dia mengatakan aibuna yaqad balagha min sikrika ma tubriul akmah wal abros. Wahai anak muda, anakku, engkau telah berhasil menjadi tukang sihir yang hebat. Engkau bisa mengobati berbagai macam penyakit. Ada yang sakit buta, sakit belang, sakit lepra, bahkan mengobati dengan penyakit-penyakit yang lain. Faqala, hadirin, ketika raja itu mengatakan kepada anak muda seperti itu, anak muda itu kemudian menjawab, inni la asfi ahadan. Wahai Tuan Raja, aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala, bahwa yang menyembuhkan semata-mata adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, apa yang terjadi ketika anak muda ini menjawab seperti itu? Sama. Fa'akhadahu, maka anak muda ini pun ditangkap oleh petugasnya raja. Sama dengan orang kepercayaannya tadi, falam yazal yu'adzibu hatta dalla ala rohibin. Anak muda ini sama disiksa sampai hebat. Jadi nanti ini digergaji bareng hadirin. Kemudian anak muda ini sampai sempat menunjukkan kepada rohibnya, gurunya yang sesungguhnya. Faji'a bi rohib, maka rohib pun didatangkan di depannya raja. Faqila lahu irji an dinika. Diperintahkan kepada rohib dan kepada anak muda itu, kembalilah kepada agamamu yang dulu, jangan menjadi pengikutnya rohib lagi. Fa'abah, hadirin, rupanya rohib yang menjawab enggak, dia menolak supaya kembali kepada agamanya raja dan agamanya tukang sihir itu dia tidak mau. Fada'a bil minsyari, lah niki hadirin, maka didatangkanlah untuk si rohib itu sebuah geraji. Wa wudi'al minsyaru fi mafraqi ra'sihi. Geraji itu hadirin diletakkan di atas kepalanya, kemudian digergajikan, digrajekno. Fasaqahu, karena digeraji dengan geradi yang sangat besar. Hatta waqa'a saqahu sumaji'a bijalisil malik. Setelah terbelah menjadi dua, maka dia didatangkan kepada orang yang menjadi kepercayaannya raja tadi yang pertama itu. Wakilalahu, dikatakanlah kepada Jalis, irji andinika, kembalilah kepada agamamu semula dan jangan mengikuti ajaran rohib. Nanti fawadul minsar, kau akan juga digeraji seperti apa yang terjadi kepada rohib itu. Fasa kohu, betul-betul digaji dan terbelahlah menjadi dua. Waqa'a syaqahu summaji abil gulam. Nah hadirin, dua orang rohib dan orang kepercayaan raja, keduanya sudah digeraji hadirin. Summaji abil gulam, maka didatangkanlah kepada gulam. Ini agak menarik nanti. Rupanya
Ghulam ini sudah betul-betul diberikan ilmu yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqila, maka setelah si Ghulam anak muda ini didatangkan lagi, dikatakan kepada mereka, irji an dinika, kembalilah kepada agamamu semula. Fa'aba, laki-laki Ghulam juga menolak. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi ila jabalin kada wa kada. Nah hadirin, rupanya si anak muda ini tidak langsung digergaji seperti dua temannya, tetapi raja memerintahkan kepada hulu balangnya, bala tentaranya, supaya membawa anak muda ini, kata raja, idhabu bihi ila jabal kada wa kada, supaya dibawa di gunung yang paling tinggi dan yang paling tidak datar tapi apa ngarani nggih, melurus ke atas gunungnya, dibawa naik hadirin. Fas'adu bihil jibal, maka bawalah dia naik ke atas gunung itu. Faida balaktum dirwatahu, setelah nanti kamu sampai di atas gunung itu, kata raja kepada pesuruh-pesuruhnya, tentara-tentaranya, ketika kaum sekalian sudah sampai di puncak gunung itu, katakan kepada anak muda ini, kalau dia tidak mau kembali kepada kalau dia mau kembali kepada agamanya, selamatkanlah dia. Tetapi kalau dia tidak mau, wa illa, kalau dia tidak mau kembali kepada agamanya, fatrahuhu, lemparkanlah anak muda itu dari atas gunung ke bawah. Fadhabu, hadirin, betul anak muda itu dibawa dengan menggunakan satu alat. Faso'adu, maka dibawalah naik bihi, di atasnya gunung itu, bihi dengan anak muda, al jabala, di atasnya gunung itu. Faqala, hadirin, rupanya ketika anak muda sudah sampai di atas gunung, sebelum dilemparkan oleh pasukannya raja itu, dia berdoa. Anak muda itu berdoa, lagi-lagi doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma kfinihim, ya Allah, selamatkanlah aku dari kejahatan orang-orangnya raja ini. Bimasita, terserah engkau ya Allah, bagaimana caranya engkau menyelamatkan aku. Farajafa, rupanya hadirin, lantaran doanya anak muda ini, gunung itu berguncang keras hadirin. Fasakotu, kemudian pada terlempar satu persatulah pasukannya raja yang membawa anak muda itu. Wajah, dan anak muda itu selamat hadirin. Wajah yamsi ilal maliki, dan dia bisa jalan sendirian kembali kepada rajanya lagi. Coba, yang mau dibunuh, yang mau dihukum, yang mau dianiaya, ternyata malah selamat dan kembali kepada rajanya. Faqala lahul malik, ya Allah hadirin, perasaannya raja. Maka raja pun bertanya kepada anak muda itu, ma fa'ala ashabuka, apa yang dilakukan oleh teman-temanmu ketika membawamu ke puncak gunung itu? Faqala, maka anak muda itu menjawab, kafanihim, kafanihim, telah menyelamatkan kepadaku dari kejahatan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadafa'ahu, kemudian raja pun memberikan pemuda itu ila nafarin min ashabi. Raja pun kemudian menyerahkan kepada pasukan-pasukan raja yang lain dan diperintahkan untuk menganiaya pula. Min ashabi faqala, maka raja pun berkata, idhabu bihi, bawalah pergi anak muda ini. Fa'amiluhu fi kurin, dengan menggunakan sebuah perahu. Watawassatu bihil bahro, dan bawalah anak muda ini ke tengah-tengah lautan. Hadirin, sekarang siji lagi, kalau tadi dibawa di puncak gunung dan selamat, sekarang dibawa di tengah lautan dengan membawa perahu oleh pasukan-pasukannya raja. Fa'in roja'an dini, kalau dia mau kembali kepada agama semula, selamatkanlah dia. Tapi wa'illah, kalau dia tidak mau kembali kepada agamanya semula, fakdifuhu, lemparkanlah dia ke
dalam lautan ini. Ini pesannya raja kepada pasukan-pasukannya itu. Wadhabu, maka berangkatlah bi dengan membawa gulam. Faqala, hadirin betul, dibawa ke tengah lautan oleh pasukan-pasukan raja dengan menggunakan perahu itu. Di tengah laut ketika si gulam atau anak muda itu akan dilemparkan, dia juga kembali berdoa, Allahumma kfinihim, ya Allah selamatkanlah aku dari kejahatan orang-orang ini semua, bimasyita, terserah ya Allah dengan apa kau mau menyelamatkan aku dan menghukum mereka. Fangkafaat, maka setelah anak muda ini berdoa seperti itu, rupanya terbalik perahunya, hadir numplek, dan mereka semuanya tenggelam di dalam laut. Justru anak muda itu yang kembali selamat seperti ketika dibawa ke tengah ke puncak gunung itu. Fagharaku, dan semuanya tenggelam. Wajah, hadirin, laki-laki si anak muda ini pulang, datang kembali ilal maliki, kepada rajanya. Bagolal maliku, maka laki-laki heran si raja ini kepada anak muda ini, sakti betul ini, ngalahno tukang sihire, disiksa kaya ngono ora apa-apa, malah sing nyiksa sing ilang. Ma fa'ala ashabuka, kata raja kepada pemuda itu, apa yang dilakukan oleh teman-temanmu itu? Faqala, gulam pun menjawab, anak muda pun menjawab, kafanihimullahu ta'ala, Allah telah menyelamatkan aku dari kejahatan orang-orang suruhanmu itu. Faqala, dan gulam pun berkata, niki hadirin, sekarang si anak muda buka rahasia. Kata anak muda ini lil maliki, kepada rajanya, innaka, bahwa sesungguhnya engkau wahai raja, lasta biqatili, lasta biqatili, tidak mungkin akan bisa membunuhku, kata anak muda itu. Hatta taf'ala ma amuruka, sehingga kecuali kalau kau mau menuruti apa yang aku perintahkan kepadamu. Jadi kau bisa membunuh aku kalau kau mau menuruti perintahku, kata anak muda itu. Qala ma huwa, raja pun penasaran, apa itu, bagaimana caranya? Qala, anak muda itu kemudian menjelaskan, tajma'un nasa, kumpulkanlah manusia sebanyak-banyaknya, fi sa'idin wahidin, di dalam satu lapangan yang sangat luas. Nah, kumpulkan dulu orang-orang banyak di satu alun-alun gelek zaman biyen, lapangan yang sangat luas. Watas lubuni, dan engkau salib aku, ala jid'in, di dalam di atas sebuah kayu salib. Sumahud sahman, kemudian ambillah anak panahku, dia bawa anak panah, hadirin, mingkinanati, dari tempat anak panahku itu. Sumaddo'is sahma, kemudian anak panah itu setelah kau ambil dari tempatnya, maka letakkanlah di dalam busurnya itu, fikabidil kus, busur khusus. Sumakul, lek pun kalau sudah anak panah ini kamu paskan kepadaku di atas busur itu, kemudian kul, ucapkanlah bismillahi rabbil gulam. Ini hadirin, dia raja tidak sadar kalau sebetulnya dia sudah diislamkan oleh si gulam itu. Dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, itu waktu itu sudah dinyatakan sebagai orang yang menyebut asma Allah dan Tuhannya gulam, dan dia dinyatakan muslim. Sumarmini, maka kamu sudah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka lepaskanlah anak panah itu kepadaku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani, kalau kau melakukan itu dengan betul dan sesuai dengan perintahku, pasti kau akan bisa membunuh aku. Hadirin betul,
Setelah anak muda itu memerintahkan seperti itu, fajama'an nasa, maka kemudian raja mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya, bisoidin wahidin, dalam satu lapangan, wasolabahu, dan menyalibnya ala jid'in, meletakkan di kayu salib, meletakkan anak muda itu di atas kayu salib. Suma akhoda sahman, kemudian dia ambil anak panah itu min kinanatihi, dari tempatnya. Suma doa saman, kemudian meletakkan di dalam busurnya, fi kabidil kus. Sumakola, kemudian raja itu yang memanah sendiri dan mengucapkan Bismillahirrabbilgulam, dengan ucapan Bismillah Rabbil Gulam. Summa romahu, kemudian raja itu memanah kepada anak muda itu, fawaqa'a sahma fi sudghihi, maka tepatlah anak panah itu di pelipisnya anak muda itu. Wa doa yadahu, maka setelah kena panah pelipisnya anak muda itu, dia meletakkan tangannya di pelipisnya itu, famata, kemudian matilah anak muda itu. Faqalan nas, hadirin, setelah mati anak muda ini, para manusia pada berkata, amanna bi rabbil gulam. Rupanya hadirin, orang-orang yang dikumpulkan di lapangan begitu banyak itu, dia semuanya semakin yakin dan percaya kepada anak muda itu dan mengingkari apa yang disampaikan oleh raja. Semuanya yang datang di lapangan itu setelah menyaksikan peristiwa yang dialami Gulam, dia pun mengatakan amanna bi rabbil gulam, kami pun bersama-sama turut percaya dan beriman kepada Tuhannya Gulam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fautia, maka salah seorang yang punya ilmu mendatangi al-malika kepada raja. Wakila, dan dia mengatakan lahu kepada raja, aro'aita, wahai raja, kata orang alim itu, wahai raja, tahukah kau, ma kunta tahdaru qad wallahi nazala biki hadraka, demi Allah wahai raja, apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takutkan selama ini, imanmu kepada Allah dan imannya manusia-manusia kepada Allah Ta'ala, sekarang justru malah telah terjadi. Semua orang beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Qad amana Nabi Musa sampean. Semua telah beriman kepada Tuhannya anak muda. Qad amanan nasu, semuanya pada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Taala, ini sudah mau akhir ceritanya nggih. Fa amara, ketika raja dalam kebingungan, dia sendiri sudah menyatakan iman dan orang-orang yang menjadi rakyatnya juga beriman semuanya kepada Allah Ta'ala, maka kemudian raja pun memerintahkan kepada orang-orang yang masih setia kepada raja, bil uhdudi, untuk membuat semacam parit besar itu, bi afwahisaki, di mukanya atau di mulutnya gang. Jadi ketika akan masuk di gang-gang, setiap gang itu dibuatkan parit yang sangat besar. Rupanya parit itu tidak keluar airnya, hadir. Fa khuddat wa udrima, kemudian untuk memberikan api, jadi ditaruh kayu-kayu besar, kayu-kayu yang kering di dalam parit itu, kemudian dinyalakan. Fiha, di dalam parit itu, an-niranu waqala man lam yarji an dinihi fakhimuhu, barang siapa yang tidak mau kembali kepada agamanya semula dan meninggalkan agamanya anak muda, maka lemparkanlah ke dalam parit itu. Fiha au qilalahu aktahim, lemparkanlah dia fiha, di dalam parit itu. Fafa'alu, hadirin, kemudian pengikut-pengikutnya raja pun melakukan seperti apa yang diperintahkan raja. Hatta ja'at imra'atu, sehingga suatu ketika, hadirin, datanglah seorang perempuan yang akan melintasi itu, wa ma'ha sabyun, dan dia membawa seorang bayi, laha, baginya. Fataqa asad, maka perempuan itu berhenti,
karena dia khawatir kepada anaknya, antaqa'a fiha, untuk nyemplung kepada parit yang berisi api itu. Faqala laha, rupanya hadirin anaknya yang masih bayi yang sedang digendong oleh ibunya itu, dia rupanya bisa berkata. Nah hadirin, inilah di dalam kisah yang disebutkan beberapa bayi yang sudah bisa bicara belum waktunya. Salah satunya adalah ini, salah satunya lagi adalah anak bayi yang menyaksikan Juraid, dan satunya lagi Nabi Isa alaihissalam. Dia berkata hadirin kepada ibunya, ya ummah, wahai ibuku sayang, isbirilah, ini intinya cerita, sabarlah wahai ibu, laksanakanlah perintah Allah, tetap berimanlah kepada Allah, fa innaki alal haq, karena sesungguhnya engkau adalah dalam kebenaran. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadirin, untuk memegang kebenaran, keteguhan iman, ketakwaan terkadang memang memerlukan kesabaran yang hebat, seperti apa yang sedang dialami oleh ibu yang sedang membawa bayinya ini. Dia sebetulnya tidak tega terhadap bayinya. Oh, ada lagi dulu ceritanya Masito, ya, bariling saya. Itu kan juga gitu, begitu akan disuruh masuk kepada belanga yang besar itu, dia menjadi sakwa sangka, takut dia karena anaknya yang masih kecil itu. Maka anaknya mengatakan, jangan takut wahai ibuku, engkau adalah dalam keadaan kebenaran, sabarlah. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, satu hadis yang cukup panjang, ini hanya keterangan saja, tidak saya baca. Masih habis waktunya? Habis ya? Belum kita? Ya, mudah-mudahan ini bisa kita ambil satu hikmah yang mungkin sekalipun agak panjang, tetapi bisa kita jadikan pegangan. Intinya pokoknya untuk memegang iman ini memang kadang-kadang memerlukan kesabaran yang tinggi. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.